Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gosip. Kamu akan menjadi bahan gosipan saat ini, dan itu akan membuat heboh. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu saat ini, apakah yang terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, dua lagi ya. Di sini ada shadow dancer. Nah, kamu ini adalah seseorang yang periang ya. Kamu adalah orang yang cantik. Kalau perempuan, kalau cowok pasti ganteng ya. Dan karisma kamu ini sangat memukau. Apalagi kecantikan kamu ini dari dalam hati. Bahkan dengan kecantikan kamu ini, dengan kebaikan kamu ini, banyak yang memanfaatkan kamu. Dari segi apa? Mungkin ada rasa iri dari mereka, ada rasa benci ya, karena kamu itu orang baik. Kalau orang baik itu pasti kan banyak disukai orang. Nah, tapi di satu sisi ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kebaikan kamu itu, karena kebaikan kamu itu seolah-olah menyayangi dia gitu loh. Jadi ada yang merasa kamu itu seperti sudah menjatuhkan dia mungkin, atau merendahkan dia gitu ya, seolah harga diri dia itu kayak wah jatuh nih karena keberadaan kamu di sekeliling kita atau di komunitas ini gitu loh. Apalagi mungkin antara kamu dengan dia itu satu komunitas, satu komplek ya, di perumahan. Jadi sehingga akhirnya dengan hadirnya kamu, mereka juga merasa takut gitu loh, takut disaingi. Karena apa ya? Karena setiap apa yang kamu miliki, mereka juga terkadang pengen memilikinya. Bahkan juga suka ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan, mungkin jika kamu beli ini, dia juga pengen. Nah, itu juga termasuk rasa iri mereka. Dan ada juga sih beberapa mereka itu terkadang nggak mampu, tapi dimampu-mampuin. Bahkan untuk membeli sesuatu seperti apa yang kamu miliki, itu bisa dia ngutang-ngutang sama tetangga, sama teman gitu loh. Nah, jadi sifat mereka itu akan bisa hancur ya. Nah, di situ, di saat mungkin dia tidak bisa mampu seperti kamu, nah dibuatlah sebuah pembicaraan mungkin ya. Dia bersama orang-orang yang satu frekuensi dengan dia, satu circle dengan dia ya. Menceritakan kamu, menggosipin kamu. Kalau kamu itu kok bisa ya dia itu, apalagi kamu itu mungkin entah itu maaf ya duda atau janda gitu ya. Kamu yang punya pekerjaan, mungkin hanya punya toko sembako atau hanya sebagai karyawan swasta gitu ya. Karyawan biasa. Tahu-tahu kamu itu bisa memiliki rumah, bisa memiliki mobil. Intinya barang mewah itu ada. Padahal kalau dipikir-pikir gitu ya, mereka mungkin itu yang mereka bicarakan. Coba deh lihat si itu. Padahal dia janda loh atau duda. Pekerjaannya cuman ini, cuman itu. Tapi kok bisa ya dia memiliki ini, memiliki itu. Nah, mungkin mereka nggak tahu apa yang kamu lakukan. Ya mungkin kamu juga punya usaha, punya pekerjaan, tapi mereka mungkin juga tidak tahu. Mungkin kamu juga punya bisnis apa. Apalagi sekarang kan di sosial media itu kan banyak yang bisa kita perbuat. Mungkin jadi Shopee affiliate gitu ya. Di TikTok juga ada afiliasinya, di YouTube juga ada. Nah, mereka mungkin nggak tahu. Yang taunya mereka kayak, kok bisa ya kamu begini, kok bisa ya kamu begitu. Nah, itu mungkin akan jadi sebuah gibahan bagi mereka. Akhirnya mungkin pernah berasumsi atau beranggapan, jangan-jangan dia itu memelihara tuyul, atau kamu dianggap kayak ada persugihan atau apa gitu loh. Nah, jadi itu membuat mereka mengada-ada, cerita mengada-ada. Ya akhirnya semua mereka itu terhasut dengan omongan mereka. Nah, ini ternyata ya ada juga sih beberapa dari kamu merasa nggak nyaman. Tapi ya coba abaikan saja, ya.
Abaikan saja, karena memang di sini kamu benar-benar seseorang yang hanya fokus kepada diri kamu. Kamu tidak akan fokus kepada orang-orang, karena kamu tahu nggak ada yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri. Kalaupun kita susah, terkadang orang lain juga bahagia ngelihat kita susah, ya kan? Kalau kita mungkin susah, mereka mungkin bahagia melihat kita susah, atau dia senang melihat kita susah, atau dia susah melihat kita bahagia, gitu loh. Jadi banyak orang-orang ternyata di sekeliling kamu itu yang toksik, manipulatif gitu ya. Orang yang mungkin iri sama kamu. Nah, itu saat ini yang mungkin sedang menjadi masalah bagi kamu ya. Namanya kita manusia pasti semuanya pernah ya kayak gini. Ya, terkadang ada juga sih, kita juga harus introspeksi diri. Ada juga pernah ya, ada kejadian ya di sosial media. Tetanggaannya itu beli mobil. Tetangganya itu beli mobil. Setetanggaannya itu mobil yang baru tadi itu ya dicoret-coret lah, di kayak pakai pisau gitu ya. Nah, kok rusak kan? Kenapa sih? Itu mungkin entah ada dendam, entah ada iri, entah ada apa gitu ya. Nah, itu karena mereka merasa nggak mampu seperti kamu, jadi punya energi negatif sehingga akan menghancurkan kamu. Tapi itu juga bisa menjadi introspeksi diri kita. Aku salah apa ya pada tetangga aku gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus mikir, nggak semua kesalahan itu pada mereka, enggak. Tetapi terkadang juga pada diri kita. Kalau kamu di sini memang aku melihat kamu itu sudah baik banget. Sudah baik sama siapapun kamu baik, apalagi sama pasangan kamu. Kamu sangat baik sekali. Tapi kamu selalu dibalas dengan sebuah kesedihan, kekecewaan ya. Itu yang sering kamu dapatkan. Tapi ya di sini kamu benar-benar akan mengikhlaskan, memaafkan, mencoba untuk legowo. Karena kamu tahu suatu saat nanti aku pasti akan bahagia. Jadi itu aja mimpi kamu ya. Karena apa yang kita manifestkan, apa yang ada dalam hati kita itu juga bentuk dari doa kita. Jadi semua doa itu pasti akan terkabulkan ya. Bahkan kalau kamu tahu, banyak orang yang menceritakan kita, banyak orang yang mengintimidasi kita. Nah, di saat itu kita coba berdoa, maka doa kita langsung dikabulkan. Karena doa-doa orang yang terzolimi itu langsung dikabulkan, begitu ya. Biarkan mereka itu menceritakan kamu, walaupun bahkan tapi ya jika dia sudah merusak, mengganggu kenyamanan kamu, ya itu perlu ada tindakan ya. Jangan dibiarkan begitu. Tapi kalau selagi hanya omongan, ya cibiran, ya biarkan aja mereka. Oke? Nah, di sini ada Bismillah al-hal ya. Aku juga melihat kamu itu masih benar-benar menjadi seseorang yang tangguh gitu loh. Walaupun banyak masalah yang kamu hadapi, banyak persoalan-persoalan yang menyangkut dengan gosip-gosip ini gitu ya, kamu bisa mengatasinya. Itu hebatnya kamu ya. Walaupun terkadang kamu itu kayak pernah merasakan kayak terjebak, terikat, nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah kamu ngerasa sedih banget, kok bisa ya mereka begitu ke aku, apalagi yang melakukan itu adalah orang terdekat kamu. Ya, di mana di depan kamu itu baik, di belakang kamu ternyata menusuk kamu, membicarakan buruk tentang kamu sehingga menghasut banyak orang. Itu juga membuat kamu tidak nyaman. Bahkan efeknya itu kepada mereka-mereka itu udah nggak care lagi sama kamu. Ya, kamu seperti dijauhi atau mungkin dikucilkan begitu. Itu membuat kamu merasa kayak terjebak dalam situasi itu. Tapi aku melihat kamu berusaha ya, berusaha untuk tegar, berusaha untuk benar-benar bisa melepaskan di sini. Ya. Nah, pada akhirnya kamu bisa, karena kamu punya kekuatan yang cukup luar biasa di sini. Ya. Di sini juga ada the creation of light. Apalagi di sini kamu itu adalah seseorang yang bisa membawa banyak orang itu ke arah yang lebih baik. Arti kata itu kamu seperti menjadi sebuah sinar atau petunjuk untuk mereka. Itu bagi mereka-mereka yang positif ya, berpikiran positif, sehingga akhirnya mereka pengen juga seperti kamu. Apa sih yang kamu lakukan? Kok bisa kamu sukses? Kok bisa kamu memiliki ini, memiliki itu? Ternyata ada kiat-kiatnya, ada langkah-langkahnya ya. Aku ini loh, aku lagi mendalami bisnis ini, atau aku lagi bekerja di sosial media gitu ya, jadi affiliate Shopee gitu ya. Nah, di situ aku mendapatkan uang loh. Nah, jadi mereka-mereka yang positif, aku pengen loh diajarin gitu loh. Boleh. Nah, di situ kamu akhirnya bisa membawa mereka-mereka itu menjadi lebih baik. Nah, termasuk ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu, yang menceritakan jelek tentang kamu ya. Mereka juga termasuk pengen ikut juga ya. Nah, di situ akhirnya kamu juga memberikan. Nah, kamu beranggapan dengan kebaikan-kebaikan kamu ini bisa membuat mereka berubah.
berubah jadi lebih baik begitu ya. Oke, ini juga ada the golden moment. Kamu juga merasakan bahwasanya ada momen-momen yang benar-benar membuat kamu itu kayak harus harus apa ya, kayak harus legowo atau harus menyelesaikan gitu loh. Karena mungkin ada gosip-gosip yang hangat ini yang masuk ke telinga kamu, bahkan sampai ke pasangan kamu atau ke keluarga kamu, itu membuat mereka ataupun jadi konflik ya. Sering juga seperti itu. Pembicara-pembicara orang di luar sana itu sering membuat kita satu keluarga jadi konflik. Namun di sini aku melihat ada momen yang membuat kamu bisa menjelaskan, bisa menerangkan, dan bisa memberi pemahaman kepada mungkin kepada keluarga atau pasangan kamu. Terkadang kan orang-orang kan apalagi hanya sekilas melihat kamu mungkin dengan seseorang lawan jenis, sementara kamu punya pasangan. Nah, itu akan sampai ke telinga pasangan kamu, menyampaikan bahwasanya kamu dulu dengan si ini loh, si A, si B gitu loh. Nah, akhirnya ada konflik yang terjadi, pertengkaran antara kamu dengan pasangan kamu. Nah, di situ mungkin perlu kamu menjelaskan, perlu kamu intinya ya, kalau itu kan sudah merusak, selesaikan mungkin dengan secara santai, secara ikhlas, secara ya, secara apalah ya. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot dulu apa yang terbaca. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Bayangkan jika ada seseorang yang mungkin kamu fokuskan saat ini, karena energinya juga akan terbaca di sini ya. Tapi itu juga bisa vice versa. Oke. Nah, di sini aku melihat ada Three of Swords. Ada seseorang yang benar-benar sudah menghancurkan kamu nih di sini. Karena dengan rasa sakit hati, atau mungkin seseorang ini sudah menyukai pasangan kamu, atau seseorang ini sudah menjadi orang ketiga gitu ya di antara kamu dengan dia, dan akhirnya terjadilah suatu perpecahan. Ya, ada rasa sakit hati di sini. Itu semua karena apa? Karena seseorang itu yang ngerasa dia gak pengen kamu bahagia dengan pasangan kamu. Harusnya dia bahagia dengan pasangan kamu gitu loh. Jadi itu yang dipikirkan. Ada orang-orang yang mungkin menjadi pelakor di sini, sehingga akhirnya bisa membuat semua itu jadi nyata bagi dia. Ya, dimana mungkin dia tidak bisa melihat kamu bahagia. Akhirnya dia memporak-porandakan hubungan kamu. Ya, mungkin dia menjadi orang ketiga di antara hubungan kamu dengan dia gitu loh. Jadi ini tujuan dia sebenarnya. Bahkan awalnya mungkin dia membuat sebuah cerita bahwasanya ya pasangan kamu beginilah, pasangan kamu begitulah, dan akhirnya ya semua itu menjadi sebuah bumerang ya bagi hubungan kamu dengan pasangan. Oke, nah itu kamu harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai kita mempercayai orang lain ya sebelum kita melihat kebenarannya. Terkadang kan kita juga suka kan dengerin omongan orang. Pasangan kamu tadi jalan loh sama si A, sama si B. Ada hubungan apa sih dia gitu ya. Nah, itu kan akan jadi sebuah konflik ya antara kita dengan pasangan. Nah, sebelum kita menuduh, sebaiknya kita minta penjelasan, bicara baik-baik. Nah, itu yang dilakukan ya. Oke. Di sini aku juga melihat ada Knight of Swords. Banyak orang-orang yang merasa menginginkan kamu, memikirkan kamu, tapi kamu banyak menolak mereka karena kamu kan tahu nih siapa mereka, dan kamu juga tahu siapa orang yang kamu butuhkan di sini, sehingga banyak orang-orang yang kamu tolak membuat mereka gak percaya diri, mereka marah gitu ya, membuat mereka itu kayak kok bisa ya kamu menolak aku. Apa aku kurang oke? Apa aku kurang hot? Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang ganteng gitu ya. Jadi banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul ya. Karena mungkin rasa itu aja ya mungkin belum ada. Nah, itu membuat mereka merasa aku harus membalas dendam nih, aku malu gitu ya. Cintaku ditolak. Nah, sehingga akhirnya dia membuatlah sebuah drama. Sehingga membuat hubungan kamu dengan pasangan itu juga hancur ya. Ada seperti itu. Ada orang yang tega seperti itu ya. The Chariot aku melihat seseorang yang mungkin memikirkan kamu ini, dia akan segera datang ya. Datang ya, mungkin apa, selama ini mungkin banyak yang dia dengar tentang kamu, kebaikan dan keburukan, tapi di saat dia punya cinta yang tulus kepada kamu, dia akan mengabaikan hal-hal buruk tentang kamu. Arti kata dia akan bisa menerima kamu apa adanya ya. Oke, di sini terbaca lagi ada Seven of Swords. Aku melihat beberapa dari kamu itu pernah sih ngerasakan dibohongi, dikhianati oleh seseorang ya.
itu membuat kamu ngerasa harus waspada lagi terhadap orang-orang di sekeliling kamu. Karena ya mungkin mereka tadinya itu tidak punya niat, tapi mungkin karena kesempatan, karena rasa sakit hati, karena dia merasa iri, itu juga bisa terjadi, ya. Di sini ada connect of wands, ada sebuah tindakan yang mungkin seseorang ini lakukan karena dia tahu bahwasanya ya kamu itu adalah seseorang yang tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Akhirnya ada yang datang pengen minta maaf, ada yang datang mungkin ingin menebus kesalahan, begitu ya. Mungkin mereka sadar ternyata aku membicarakan kamu selama ini, karena juga berefek kepada mereka. Mereka juga seperti akan mendapatkan karma karena menceritakan suatu hal-hal yang tidak pantas diceritakan atau yang tidak benar kebenarannya tuh, yang tidak ada kebenarannya, begitu loh, ya, gitu. Ini ada back of Pentacle. Beberapa dari kamu ada ya yang fokus kepada pekerjaan. Nah, dengan fokusnya kamu kepada pekerjaan inilah yang membuat kamu sukses. Bahkan itu akhirnya mengundang banyak orang merasa iri sama kamu. Padahal kamu dulunya bukan siapa-siapa. Bahkan ya, kamu selalu disupport oleh seseorang. Tapi saat ini kamu mungkin yang melebihi intinya berkelimpahan saat ini, ya. Nah, itu juga membuat orang banyak iri sama kamu dan menceritakan kamu. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan, ya. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.